Pesugihan tanpa tumbal atau pesugihan putih. Banyak orang yang belum memahami arti pesugihan yang sebenarnya. Sehingga bagi diri Anda yang saat ini masih penasaran apa sih sebenarnya pesugihan, maka diri Anda wajib untuk menyimak penjelasan dari saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, kawanku, dimanapun Anda berada, berjumpa dengan saya Bang Simo, dan tentunya masih di channel Simo SDSM. Harapan serta doaku mudah-mudahan kawanku semuanya di sini dilimpahkan rahmat yang sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya akan membahas yang disebut dengan pesugihan. Pesugihan adalah istilah yang biasa digunakan oleh orang Jawa. Pesugihan, jadi istilah pesugihan untuk saat ini itu banyak yang mengartikan sebagai hal yang negatif. Banyak orang mengatakan bahwasanya pesugihan adalah bersekutu dengan jin dan untuk mendapatkan harta ataupun kekayaan. Padahal awalnya istilah pesugihan itu bukan seperti itu. Dan di masyarakat, orang sekarang itu mengenal pesugihan adalah semacam itu. Jadi pesugihan aslinya adalah sesuatu tindakan, tirakat, laku, perbuatan secara batin yang diyakini oleh orang tersebut bisa membuat dia itu kaya ataupun banyak harta. Jadi istilah pesugihan aslinya dari situ. Dan ketika Anda mendengar kalimat pesugihan, mungkin diri Anda itu sudah paranoid, mengatakan itu hal negatif. Jadi saya terangkan sekali lagi, pesugihan adalah suatu tindakan, tirakat yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan kekayaan ataupun harta. Jadi pesugihan itu tidak harus yang namanya bersekutu dengan jin. Tidak harus yang namanya ada tumbalnya. Jadi pesugihan yang saya jelaskan supaya Anda itu bisa memahaminya, pesugihan adalah cara seseorang, entah itu lewat laku tirakat, zikir, dan lain sebagainya. Jadi laku doa yang di situ bertujuan untuk mendapatkan kekayaan ataupun harta. Oke, sampai di sini saya rasa sudah bisa memahami. Jadi bisa dikatakan bahwasanya pesugihan itu adalah cara yang diyakini oleh pribadi seseorang untuk bisa mendapatkan kesuksesan ataupun harta. Namun di sini orang itu umumnya baru hanya mengetahui bahwasanya pesugihan adalah bersekutu dengan jin untuk mendapatkan harta yang misal bisa cincin ataupun uang dan lain sebagainya, yang uang tersebut langsung diantar kepada orang yang memiliki pesugihan. Tidak harus seperti itu. Oleh sebab itu, saya akan kembali yang namanya menjelaskan secara detail lagi bagaimana pesugihan itu bisa Anda lakukan namun tanpa menggunakan tumbal. Tanpa menggunakan tumbal. Jadi bisa dikatakan orang itu mengatakan ada yang mengatakan pesugihan putih. Ada yang mengatakan pesugihan tanpa tumbal. Jadi ketika diri Anda ingin sugih, ingin kaya, maka harus bertindak baik itu secara lahiriah ataupun secara batiniah. Secara batiniah inilah yang di situ biasanya dianggap yang negatif. Lalu bagaimana tindakan, cara untuk bisa sugih tanpa menggunakan tumbal? Di sini saya akan langsung saja mengijazahkan ilmu ini kepada seluruh semuanya dimanapun Anda berada. Namun seperti biasa, sebelum saya ijazahkan, terlebih dahulu bagi kawanku semuanya yang kebetulan singgah di channel ini dan belum subscribe, silahkan untuk mendukung channel ini, klik tombol subscribe yang ada di bawah video saya ini. Baik, terima kasih. Langsung saja untuk ijazah ilmunya. Ingat, harus Anda ketahui terlebih dahulu pesugihan adalah suatu tindakan secara batin
dari orang tersebut untuk mendapatkan kekayaan yang dia yakini. Misal saya berzikir ini bisa mendatangkan kekayaan atau harta, itu juga pesugihan. Jadi pesugihan adalah cara. Lalu bagaimana pesugihan ini bisa Anda amalkan? Jadi di sini saya ada sedikit pengalaman yang akan saya ceritakan kepada sahabatku semuanya dimanapun Anda berada. Dulu saya itu sering yang namanya menghubungi korin yang mendampingi diri saya. Dan setiap manusia yang terlahir di muka bumi ini itu memiliki korin dari golongan jin. Dan korin tersebut ada yang bersifat fasik, ada yang bersifat seperti karakter malaikat. Jadi kalau berkarakter bersifat disifati malaikat, maka di situ segala bisikan ataupun perintah dari sosok jin tersebut itu akan mengarahkan ke hal-hal yang baik. Namun sebaliknya, ketika jin korin orang tersebut disifati dengan perbuatan-perbuatan yang fasik, contohnya berjudi, minum minuman alkohol dan lain sebagainya, maka di situ dia akan mengajak ke sesuatu hal yang maksiat tadi. Jadi sesuai dengan didikan Anda sendiri. Dan di situ, untuk kita bisa terhubung dengan korin, itu sebenarnya sangat mudah sekali. Karena sebenarnya korin itu bisa diajak komunikasi. Buktinya apa? Seperti ini. Terkadang diri Anda itu mendengar yang namanya diri Anda berbicara sendiri. Maksudnya, seperti ini. Terkadang diri Anda mendengar ada suara diri Anda. Padahal di situ Anda tidak berbicara. Misal seperti ini, Anda duduk diam seperti ini, dan Anda mendengar ada suara Anda yang telah berbicara dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu korin. Lalu misal di sini Anda terbangun dengan sendirinya untuk sholat dan lain sebagainya, untuk ibadah, itu karena apa? Jin korin tersebut sudah Anda sifati ke hal-hal yang baik. Sehingga di situ juga akan mengarahkan ke hal-hal yang baik. Jadi ini pembahasannya mengenai korin pembantu yang mendampingi diri kita. Dia pasti akan mengajak diri kita ke hal-hal yang baik ataupun hal-hal yang negatif. Sesuai dengan didikan kita, sesuai dengan perilaku kita setiap hari. Dan korin tersebut itu sangat kuat sekali pengaruhnya. Contohnya seperti ini. Misal Anda berdiam diri di suatu tempat yang tempat tersebut sebenarnya tidak ada apa-apanya. Namun ketika korin tersebut Anda setiap hari sifati, Anda didik dengan perilaku-perilaku Anda yang negatif, maka di situ akan menakut-nakuti diri Anda. Begitu sebaliknya, ketika korin tersebut Anda sifati, jadi perbuatan kita sehari-hari ke hal-hal yang positif, zikir, sholat, dan lain sebagainya, maka di situ juga akan mengajak ke hal yang positif tadi, yaitu untuk ibadah. Jadi korin itu bisa kita ajak bekerja sama tanpa sosok korin tersebut itu meminta tumbal. Setiap manusia itu didamping oleh sosok korin, dan korin tersebut berbeda-beda sesuai dengan karakter orang tersebut. Ilmu pesugihan tanpa tumbal menggunakan korin ini pernah saya lakukan. Saya uji coba maksud saya. Saya coba berkomunikasi dan di situ saya mendatangkan sosok korin tersebut. Secara keadaan setengah sadar, saya berdialog cukup panjang dan di situ ketika saya diberi sejumlah uang, dan di situ jumlahnya memang tidak banyak, namun cash nyata. Namun ketika saya tanya, uang itu dari mana? Itu dari yang namanya orang lain. Jadi hasil mencuri lah. Sehingga di situ saya tidak menerima itu. Karena di situ saya sedikit menginterogasi sosok korin tersebut, yang di situ saya bercerita, saya mengatakan bahwasanya bagaimana kamu bisa mendapatkan uang? Ya saya mencari ataupun mendapatkan uang ini dari orang lain. Karena saya mengatakan gak mungkin dalam kamu itu ada uang. Pasti berbeda lah.
nggak semacam ini. Jadi ketika diri Anda ingin memanfaatkan pembantu korin yang selama ini sudah Allah letakkan di batang tubuh setiap manusia, maka Anda bisa berkomunikasi, berdialog dengan sosok korin tersebut. Dia akan mengarahkan tindakan-tindakan sesuai dengan niat Anda. Dan di situ kebetulan saya itu memang sengaja menguji korin tersebut, saya minta uang. Seperti itu saja, memang diberikan. Dan di situ saya tidak menerimanya, dan di situ ternyata korin tersebut bisa diajak ke sesuatu hal yang positif ataupun yang negatif. Jadi tinggal arahan kita saja, tinggal perilaku kita sehari-hari saja. Jadi bagaimana cara yang bisa kita lakukan agar sosok korin tersebut yang sudah Allah letakkan di batang tubuh setiap manusia tersebut bisa membantu setiap aktivitas yang kita kerjakan. Misal Anda memiliki usaha agar supaya orang lain berdatangan ke tempat Anda dan membeli dagangan Anda, supaya dagangan Anda laris, supaya Anda mudah dalam mendapatkan uang ataupun rezeki. Ingat, sosok jin korin yang terdidik yang Anda bisa ajak komunikasi tersebut itu memiliki keahlian yang sangat luar biasa sekali. Jadi di situ perintahnya harus jelas. Misal mendatangkan pelanggan ataupun supaya yang namanya di situ mendapatkan uang itu bisa mudah, namun tetap di jalan yang benar. Lalu bagaimana cara untuk pesugihan tanpa tumbal ini? Begini saya akan ajarkan kepada seluruh Simo dimanapun Anda berada. Ingat bahwasanya setiap orang itu didampingi oleh sosok korin. Jadi itu bisa digunakan oleh kepercayaan manapun. Lalu bagaimana cara untuk mengaplikasinya? Di sini terlebih dahulu ketika Anda ingin melakukan pesugihan korin tanpa tumbal, yaitu di sini Anda lakukanlah bersuci terlebih dahulu. Setelah itu, lakukan dalam kondisi duduk sila maupun berbaring maupun dengan berdiri. Kedua-duanya boleh. Lalu pejamkan mata Anda, lalu di sini Anda bacalah doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamun kaulam mir Rabbil Rahim. Korin penjagaku hadir. Itu adalah doanya, dan doanya Anda baca berulang-ulang kali. Dan korin biasanya akan hadir bisa lewat mimpi dan lewat bisikan dan juga bisa lewat secara keadaan yang namanya setengah sadar. Dan dalam keadaan setengah sadar ini biasanya itu power yang sudah maksimal. Sosok jin ataupun korin itu bisa mewujudkan diri sesuai dengan yang namanya niat Anda. Jadi di situ ketika energinya sudah memadat, dia akan membentuk suatu pola yang akan membentuk sosok. Jadi di sini terlebih dahulu memang bukan sosok korin yang sesungguhnya. Dia sudah menyerupai ke hal yang Anda niatkan saja. Dan di situ Anda bisa meminta sosok korin tersebut untuk melakukan tugas-tugas sesuai dengan perintah Anda. Dan hampir semua tugas itu bisa diselesaikan. Namun ingat ya, jangan pernah menghubungi korin Anda dan memerintahkan sesuatu hal yang negatif. Efeknya apa? Anda akan mendapatkan yang namanya sifat kecanduan. Sifat kecanduan. Kecanduan memerintah ke hal-hal yang negatif. Pasti berarti di situ kedua-duanya memang sudah disifati dengan hal-hal yang negatif. Jadi itu adalah salah satu cara pesugihan tanpa tumbal yang selama ini saya dapatkan dan saya kaji secara mendalam. Sebelumnya memang saya itu sudah mempelajari banyak hal. Bahkan saya itu pernah ditawari oleh sosok jin, yaitu dijadikan juru kunci. Juru kunci pesugihan. Jadi pesugihan itu bisa yang namanya diantarkan uang secara langsung, yang namanya bisa itu cincin ataupun emas diantarkan secara langsung, namun resikonya itu dunia akhirat. Jadi pakailah cara yang ini saja. Dengan apa? Yaitu dengan memerintahkan supaya pembantu ataupun jin korin yang daripada dia sering membisikkan ke yang jelek, yang terus, kamu perintahkan ke yang baik saja. Lebih baik kan dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif. Jadi seperti itulah ijazah serta ilmunya yang bisa saya bagikan kepada seluruh Simo dimanapun Anda berada.
Dan kurang lebihnya saya minta maaf, dan jika ada pertanyaan dari keilmuan ini, mungkin ada yang kurang paham ataupun ada yang kurang jelas, silakan kawanku semuanya bisa tinggalkan komentar. Berkah manfaat ilmunya di batang tubuh sedulur dari saya Bang Simo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.